Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua sehat, semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin ya. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Melalui acara ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, dengan penuh kerinduan akan Engkau ya Tuhan. Mari singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu, dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, untuk kami bisa menangkap pesan Tuhan, dan bahkan mengerjakan, melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini kita akan sama-sama renungkan dari Galatia 3 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Saudara, sudah diawali dengan roh, berarti ini adalah start well, awal yang bagus, ya, seperti seorang pelari startnya benar. Tapi dikatakan tegurannya ini, akankah engkau mengakhirinya dalam daging? Akankah engkau meneruskannya dengan kekuatanmu? Dalam terjemahan VMD dikatakan, ya, dengan kekuatan sendiri. Apakah kita mau setelah diawali dengan roh Tuhan luar biasa, mengakhirinya dengan kekuatan sendiri? Dikatakan hal itu sangat bodoh. Orang-orang yang dulu luar biasa dengan pelayanannya, bayar harganya untuk Tuhan, luar biasa bayar harganya untuk imannya. Tetapi kalau akhirnya dia jadi mengandalkan kedagingan, kekuatannya sendiri, bahkan mengakhirnya dengan kedagingan, ya, dikatakan hal itu sangat-sangat bodoh. Itu artinya nanti kalau sampai tidak kembali lagi ke tracknya Tuhan, tidak kembali lagi kepada pimpinan roh Tuhan, bisa-bisa orang itu finish bad, bukan finish well. Harusnya kita start well, finish well. Harusnya mengawali satu pertandingan dalam hidup dengan baik, startnya baik, nanti finishnya juga baik. Artinya kita mengawali dalam roh, melanjutkannya, bahkan menuntaskannya di dalam pimpinan roh Tuhan. Amin, ya. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Hati-hati. Seakan-akan baik menurut kita, belum tentu menurut Tuhan. Karena itu penting kita berdoa, minta pimpinan roh Tuhan. Apa yang harus dikerjakan? Aku harus bagaimana supaya apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, baik dunia pelayanan, dunia pekerjaan, dunia sosial kita dengan masyarakat, dan dimanapun kita berada, selalu dalam pimpinan Tuhan. Mari kita lihat coba dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 38. Saya bacakan ya, Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah, hati-hati. Bicara berjaga-jaga berarti ada sesuatu yang mengancam, ya. Dan berdoalah. Nah, dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. Saya lanjutkan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan sangat memahami kehidupan manusia. Roh nurut tapi daging lemah. Pertanyaannya, siapa yang lebih dominan dalam hidup kita? Roh kita, roh manusia, R kecil ya, kita katakan, atau kedagingan kita. Daging itu ya butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh rekreasi, butuh juga pujian. Itu nyangkut ke daging, saudara. Ya, pengakuan eksistensi itu sesuatu yang di luar. Roh itu yang di dalam. Ya, kita firman Tuhan katakan roh itu nurut, tetapi daging lemah. Ada begitu banyak orang terjebak di sini dengan kedagingan. Mengawalinya dalam roh, Rasul Paulus katakan tadi ya, mengawali dalam roh dengan luar biasa. Tetapi kalau pada akhirnya mengakhiri dalam daging, maka semuanya akan jadi sia-sia. Hati-hati. Ayo kita semuanya, dimanapun kita, apapun yang kita kerjakan, ya, kita dipanggil, dipimpin roh Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan. Jangan sampai kita justru melanjutkannya, bahkan sampai mengakhirinya dalam daging. Sebab apa yang diakhiri dalam daging adalah kebinasaan, kesia-siaan. Dulu luar biasa pelayanannya, dulu luar biasa bayar harganya,
Ya, hujan-hujan pun dijalani tetap berangkat. Kemudian akhirnya kedagingan datang. Sebenarnya dari dulu sudah ada, tapi dulu kita bisa mengalahkan kedagingan karena roh Tuhan. Sekarang mengandalkan kekuatannya. Hujan dikit, males. Ya, mau doa, wah nggak ada waktu, repot sekali. Nggak ada kesempatan ibadah. Karena apa? Karena sibuk sekali. Sudah dikasih Tuhan, jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan selama ini jadi sia-sia. Roh nurut, tapi daging lemah. Ayo, saya mengajak kita semua terus memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Terus kita berkobar-kobar dalam Tuhan. Kita sudah awali dalam roh, dalam pimpinan roh Tuhan. Jangan sampai kita melanjutkan bahkan sampai mengakhiri dalam daging. Supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Apa yang kita lakukan jangan sampai menjadi sia-sia. Amin. Tetap semangat ya. Mengawali dengan start well, terus kerjakan sampai finish well. Jadi mengawali dalam roh, terus dalam pimpinan roh, sampai akhir kita tetap dalam pimpinannya. Dan apa yang kita kerjakan berkenan. Dan Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Kami diingatkan kembali untuk kami menyadari bahwa kami sudah mengawali dengan baik. Start yang baik ketika kami mengikuti pimpinan Tuhan. Kami bertobat karena pimpinan Roh Kudus. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan kami mau itu terus terjadi dalam hidup kami. Kami nggak mau mengakhirinya di dalam daging. Kami nggak mau Tuhan melanjutkannya dengan mengandalkan kekuatan sendiri menurut pikiran kami, baik menurut kami, dan kami tidak menghiraukan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau saat ini kami ada yang sampai seperti itu. Kami mau sekarang kembali ke Tuhan. Kami mau dipimpin roh Tuhan supaya tidak sia-sia apa yang kami kerjakan. Dan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Menyerahkan hidup kami hari ini juga dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan mara bahaya, virus corona dan segala penyakit yang lainnya. Biarlah Tuhan memimpin kami aman, selamat, penuh damai sejahtera, sukacita, dan berkat Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap menyala-nyala dalam roh kita, dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Jangan sampai kita mengakhiri dalam daging. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.